Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang ataupun selamat malam siswa-siswiku sekalian. Semoga pada pertemuan kali ini kalian semangat ya, jangan malah ngantuk ya. Kita dalam pembelajaran kita harus semangat, oke? Kita sudah beranjak ke semester 2, harusnya kita lebih semangat lagi daripada semester sebelumnya. Mungkin semester sebelumnya kalian masih leda-lede dalam belajar atau masih malas gitu ya, cara absen itu dihilangkan sifat malas kita. Di semester 2 ini kita harus lebih baik lagi dari semester sebelumnya, seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk di bab baru, yaitu bab 4, sikap Muhammadiyah terhadap gerakan Islam transnasional. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada penjelasan kali ini Pak Mutakin akan menjelaskan tentang ada 2 poin ya. Yang pertama, perkembangan pemikiran Islam transnasional. Dan poin yang kedua yaitu persebaran pemikiran keislaman Timur Tengah ke Indonesia. Oke, kita bahas terlebih dahulu yang poin pertama yaitu perkembangan pemikiran Islam transnasional. Nah, jadi perlu kita ketahui Indonesia itu mayoritas penduduknya umat Muslim. Nah, umat Muslim terbesar di dunia itu salah satunya itu di Indonesia. Nah, maka dari itu banyak aktivis-aktivis Muslim itu membuat sebuah gerakan di Indonesia. Nah, aktivis-aktivis Muslim di luar atau di luar negeri itu untuk mengamanyakan gerakannya itu di Indonesia. Nah, gerakan Islam yang berasal dari luar negeri inilah yang disebut sebagai gerakan gerakan Islam transnasional ya. Sekali lagi, gerakan Islam yang berasal dari luar negeri yang kemudian dikenal sebagai gerakan Islam transnasional ya. Nah, kemudian gerakan Islam transnasional di Indonesia itu sebenarnya itu sudah muncul sejak lama, sejak tahun 1980-an. Nah, munculnya berbagai gerakan Islam transnasional ini itu ditandai meningkatnya semangat kesantrian ya, semangat santri. Nah, di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, meningkatnya semangat kesantrian ini itu kemudian menambah atau merambah sejumlah sektor kehidupan seperti kalangan akademisi atau di kampus, kemudian di pemerintahan, kemudian ada juga organisasi kemasyarakatan, kemudian bisnis dan dunia pendidikan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, setelah berakhirnya Orde Baru, itu berbagai organisasi Islam itu tumbuh dengan pesat, ya sangat banyak sekali setelah Orde Baru. Nah, organisasi tersebut itu dikenal sebagai gerakan Islam baru atau istilahnya itu New Islamic Movement atau New Islamic Movement ya. Nah, itulah yang disebut dengan gerakan Islam transnasional. Kemudian organisasi-organisasi baru inilah yang menjadi aktor utama gerakan transnasional. Seperti ada Tarbiyah, kemudian Hizbut Tahrir Indonesia yang sekarang menjadi organisasi terlarang di Indonesia ya. Kemudian ada juga Salafi ya yang berasal dari Timur Tengah ya. Kemudian pemikiran gerakan Tarbiyah itu bisa dikatakan dengan Ikhwanul Muslimin ya yang berasal dari Mesir. Nah, di sisi lain juga Hizbut Tahrir itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi Hizbut Tahrir itu sudah mendunia atau tingkatannya itu sudah internasional. Nah, tapi di Indonesia itu sudah dilarang. Kemudian Salafi adalah himpunan dari para aktivis yang berjenjang dari gerakan Salafi di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi dan Kuwait. Nah, itu perkembangan
pemikiran Islam transnasional. Nah, kemudian kita gimana sih persebarannya, atau poin masuk kedua, persebaran pemikiran Islam atau keislaman Timur Tengah ke Indonesia. Nah, pola persebarannya itu, gerakan yang paling utama itu adalah melalui alumni pendidikan dari Timur Tengah. Nah, jadi orang Indonesia itu belajar dari Timur Tengah, kemudian dikembangkan di Indonesia. Nah, mereka yang telah berkenalan atau mendalami pemikiran dari Timur Tengah itu membuat gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Misalnya gerakan Tarbiyah. Nah, gerakan Tarbiyah ini, peran alumni dari Timur Tengah itu membawa pemikiran Ikhwanul Muslimin, ya, secara lebih utuh, membawa ke dalam kancah atau wilayah kampus. Nah, itu kalau terkait Ikhwanul Muslimin. Nah, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, ya, yang organisasi terlarang di Indonesia, itu peranan utama atau penyebarannya itu penyebaran pemikirannya itu telah dilakukan aktivis Hizbut Tahrir dari Lebanon, ya, yaitu aktivis Hizbut Tahrir dari Lebanon, yaitu Abdurrahman Al-Baghdad dan Muhammad Mustafa. Nah, keduanya ini alumni dari perguruan tinggi Yordania. Nah, mereka berdua yang telah memperkenalkan pemikiran Hizbut Tahrir dan ikut menyebarkan di kalangan dakwah kampus. Kemudian mereka mendirikan Hizbut Tahrir Indonesia, ya. Jadi perlu diingat, jadi Hizbut Tahrir itu awalnya itu dari Lebanon, kemudian dikembangkan oleh Abdurrahman Al-Baghdad dan Muhammad Mustafa. Yang keduanya itu alumni dari perguruan Yordania. Nah, mereka setelah lulus itu menyebarkan Hizbut Tahrirnya itu melalui dakwah-dakwah di kampus. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia itu mempunyai jaringan dengan Hizbut Tahrir internasional, ya. Jadi saling ada keterkaitannya Hizbut Tahrir Indonesia dengan Hizbut Tahrir di luar negeri sana. Ya, itu ada kaitannya dengan Hizbut Tahrir tingkat yang internasional. Itu terkait Hizbut Tahrir. Kemudian untuk gerakan Salafi ini, para alumni dari LIPIA atau lembaga LIPIA Jakarta ini memiliki peran yang sangat menonjol. Nah, peran yang sangat menonjolnya itu apa? Dalam lembaga pendidikan yang merupakan dari cabang Universitas Muhammad Ibnu Saud Riyadh, Arab Saudi. Ini dimaksudkan untuk menyebarkan pemikiran Salafi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, kemudian kurikulumnya itu atau kurikulum pendidikannya yang diterapkan di lembaga pendidikan ini mengadopsi dari universitas induknya, ya. Universitas induknya itu di Arab, ya, atau Universitas Muhammad Ibnu Saud. Nah, kemudian pengajarnya itu langsung didatangkan dari Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Nah, jadi itu salah satu gerakan transnasional Salafi. Kemudian ada lagi terkait Hizbut Tahrir, kemudian Salafi, terus ada juga Ikhwanul Muslimin, ya. Mereka tiga-tiganya itu memiliki alumni yang sangat kuat. Maksudnya kuat itu gimana? Maksudnya kuat itu mereka itu saling mengayomi, ya. Tujuannya itu apa? Tujuannya mereka agar gerakannya itu berkembang, ya. Jadi jaringannya itu tingkatan internasional. Nah, ini yang membuat semangat girohnya itu karena para alumninya itu sangat menggebu-gebu semangat agar di Indonesia itu gerakan transnasional itu berkembang pesat. Nah, mungkin itu aja penyampaian dari Pak Mutakin terkait materi sikap Muhammadiyah terhadap gerakan
transnasional, poin perkembangan pendidikan Islam transnasional, dan persebaran pemikiran keislaman Timur Tengah di Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.